Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar kita pada hari ini? Doa dan pengharapan kami, kita semua ada dalam keadaan baik, sehat, kuat, damai sejahtera dalam tuntunan kasih Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari bersama-sama kita bernyanyi memuji Tuhan, menaikkan pujian kita kepada Tuhan, doa dan merenungkan firman-Nya. Mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan, hatiku tenang, berada dekatmu. Hatiku tenang, berada dekatmu. Mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, Engkaulah Allah pelindung kami. Dan pada hari ini, kami mau merenungkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus Tuhan menguatkan kami, sehingga kami dikuatkan oleh firman-Mu dalam menjalani kehidupan kami pada hari ini. Kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus menuntun kami semuanya untuk memahami akan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 9 ayat yang ke-9, ayat renungan harian kita pada hari ini. Dari Mazmur 9 ayat yang ke-9, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Mazmur 9 ayat yang ke-9. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Mazmur 9 ayat yang ke-9. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi kesesakan, ketika kita menghadapi pergumulan hidup, pemazmur memberikan pengajaran kepada kita. Di saat pemazmur Daud menghadapi berbagai pergumulan dalam hidupnya, bagaimana dia dikejar-kejar, hendak dibunuh oleh Raja Saul. Demikian juga ketika dia menghadapi pergumulan anaknya sendiri yang hendak menjatuhkan dia. Belum lagi pergumulan ketika menghadapi para musuh yang hendak mengalahkan dia. Yang tentu saja dalam kesemuanya itu hendak merenggut nyawa dari Daud. Tetapi apa yang dia lakukan? Dalam setiap pergumulan, dalam setiap masalah, dalam tantangan yang dia hadapi dari para musuh yang hendak menghabisi kehidupannya, yang dia lakukan adalah datang kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur Daud tahu bahwa hanya Tuhanlah pelindung
Allah pelindung bagi setiap orang-orang yang mengandalkan Dia. Allah pelindung bagi setiap orang yang mau datang kepadanya. Allah pelindung bagi setiap orang yang mengandalkan Dia. Karena itu apa yang Dia sampaikan dalam Mazmur 9 ayat yang ke-9. Demikianlah Tuhan tempat perlindungan bagi orang-orang yang terinjak. Karena memang keadaannya pada waktu itu, dalam tantangan pergumulan yang dihadapi, sangat berat, sangat menyesakkan, yang hampir merenggut nyawanya. Dia berada di bawah, merasa dirinya sebagai seorang yang terinjak-injak. Kesesakan yang begitu berat yang dia rasakan, tetapi dia tahu bahwa hanya Tuhan menjadi penolong, hanya Tuhan menjadi pelindung dalam hidupnya. Saudaraku, yang dilakukan oleh pemazmur Daud adalah dia datang, dia berserah hanya kepada Tuhan saja. Karena itu saudaraku, mari tetap di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, datang kepada Tuhan, berserahlah kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang dia lakukan? Dia tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia tidak mencari pertolongan dari yang lain. Dia mencari pertolongan hanya kepada Tuhan. Dan menjalani hidupnya tetap setia di jalannya Tuhan. Saudaraku, apapun pergumulan hidup yang sedang kita alami pada saat ini, pandemi yang sedang kita hadapi, kita melihat, mendengar kabar saudara-saudari kita yang sakit, saudara-saudari kita yang telah meninggalkan dunia ini, Tuhan panggil oleh karena pergumulan. Mungkin ini terasa menyesakkan bagi kita, tapi ingatlah, Tuhan memberikan bagi kita roh keberanian, kekuatan. Allah adalah Allah pelindung kita. Mungkin ketika dalam keadaan sakit, ingatlah selalu bahwa Tuhan yang memberikan kita kekuatan, Tuhan yang memberikan kita kehidupan. Karena itu datanglah tetap kepadanya. Ya, tetaplah semangat di dalam Tuhan seperti yang dilakukan oleh pemazmur Daud. Dia datang kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, tetap setia berjalan di jalan Tuhan, dan dia beroleh kekuatan, keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Karena itu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pergumulan apapun yang sedang kita hadapi pada saat ini, ingatlah bahwa Allah adalah Allah pelindung kita. Karena itu tetap datang kepadanya, mohon kekuatan dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan bagi kita roh keberanian, bukan roh ketakutan untuk menjalani hidup kita setiap hari. Tetap andalkan Dia. Pujilah Tuhan seperti Daud juga senang memuji Tuhan, bernyanyi, bermain musik, menyanyi, memuji Tuhan. Dia beroleh kekuatan yang daripada Tuhan saja. Dan mari tetap saling menguatkan di dalam Tuhan, saling mendoakan. Karena kita tahu bahwa dalam tuntunan Tuhan kita beroleh kekuatan seperti yang dikatakan oleh pemazmur Daud. Demikianlah Tuhan tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Mari tetap setia datang kepada Tuhan. Di tengah badai hidup, Tuhan tetap menolong dan menguatkan kita. Mari bersama-sama kita kembali memuji Tuhan. Dari pujian kita, di tengah ombak dan arus pencobaan, kita percaya bahwa Tuhan tetap menolong dan menguatkan kita. Mari bersama-sama memuji Tuhan dari pujian kita di tengah ombak. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan
rusak sudah dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah ombak kehidupan pada saat ini yang sedang kami hadapi, berbagai pergumulan oleh karena pandemi yang sedang kami hadapi, Tuhan. Tuhan, ada kecemasan, ada ketakutan, ada kekhawatiran yang kami hadapi pada saat ini. Tapi hari ini kami diajarkan bahwa ketika kami dalam kesesakan, Allah adalah Allah pelindung kami. Karena itu Tuhan, tuntun kami setiap hari, kuatkan kami, saudara-saudari kami ya Tuhan, yang sedang dalam kecemasan, ketakutan. Kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan mengalahkan semua rasa takut, rasa cemas itu. Di dalam Tuhan, roh ketakutan itu kami kalahkan karena Tuhan memberikan roh keberanian bagi kami. Roh Kudus menuntun kami, menguatkan, meneguhkan kami. Saudara-saudari kami yang sedang isolasi di rumah sakit, dirawat di rumah sakit, isolasi mandiri di rumah-rumah, Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan agar tetap beriman percaya di dalam Tuhan, bahwa di dalam Tuhan ada keselamatan, di dalam Tuhan ada kesembuhan. Allah pelindung, Allah penolong kami dalam menghadapi pergumulan hidup kami. Tuhan, Engkau memulihkan kesehatan semua saudara-saudari kami yang sedang dalam keadaan sakit, sakit apapun yang sedang kami derita pada saat ini ya Tuhan. Pulihkanlah, sembuhkanlah. Ketika kami terpapar COVID-19, kami percaya bahwa di dalam Tuhan kami beroleh kekuatan, di dalam Tuhan kami beroleh kesabaran, di dalam Tuhan kami beroleh kesembuhan, sehat sempurna di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuatkan semua saudara-saudari kami, jemaat Tuhan yang ada di Siti Lusada Bekasi, beroleh kekuatan, beroleh pemulihan, beroleh semangat, sembuh di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari kami, tim medis, Tuhan kuatkan hati mereka, teguhkan hati mereka meskipun di depan mata sendiri melihat banyak sekali yang terpapar COVID-19. Bahkan rumah-rumah sakit sudah tidak mampu lagi Tuhan untuk menerima pasien-pasien. Kami percaya Tuhan tetap menguatkan hati para tim medis, sehingga mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Lindungi mereka, sehat dalam damai sejahtera dalam Tuhan, sehingga dapat menolong setiap pasien-pasien yang terpapar COVID-19. Kami percaya Tuhan menolong saudara-saudari kami tim medis, jemaat Tuhan di Siti Lusada yang adalah seorang tim medis. Kuatkan, teguhkan hati mereka dalam situasi saat ini. Ajar kami bertolong-tolongan Tuhan, membantu saudara-saudari kami, mendoakan, menguatkan, terlebih lagi menghiburkan ketika saudara-saudari kami berduka cita. Tuhan hiburkanlah, Tuhan kuatkanlah, sehingga kami semua kuat teguh di dalam Tuhan. Kami percaya di dalam Tuhan kami dikuatkan, dimampukan menghadapi badai hidup. Dan kami percaya COVID-19 juga boleh berlalu di dalam kuasa Tuhan. Kuatkan, teguhkan pemerintah kami juga ya Tuhan. Kami percaya pemerintah kami terus berupaya dalam upaya vaksinasi yang terus dikerjakan dapat berjalan dengan baik dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami akan menjalani hidup kami pada hari ini. Ajar kami tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Tetap beriman teguh di dalam Tuhan. Semangat menjalani hari kami. Karena Tuhan pelindung kami, menyertai kami setiap waktu. Berkati semua jemaat Tuhan. Semua jemaat Tuhan yang ada di Siti Lusada Bekasi. Dalam sehat, damai sejahtera, Tuhan tuntun, pulihkan
sembuh dari segala sakit penyakit yang dialami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami menyerahkan perjalanan hidup kami hari ini. Tuhan yang pimpin berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita pada hari ini dengan tetap setia menjalani hidup kita bersama dengan Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan, percaya pasti Kristus menolong kita dalam menghadapi badai hidup pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi pada saat ini. Dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Dan ketika keluar rumah, jikalau memang benar-benar perlu, jangan lupa pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan banyak orang, dan jangan lupa tetap berdoa kepada Tuhan, tetap sukacita di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa pasti Tuhan Yesus Kristus menolong kita, menguatkan kita, menjalani kehidupan kita hari ini. Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.